warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nidia Firsyadiul Haq. Aku adalah perwakilan dari kelas 12 MIPA 5. Di sini aku bakal ngebahas materi tentang sekolah di era revolusi industri 4.0. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu peran teknologi dalam mencerdaskan anak bangsa. Teknologi bisa menjadi tolak ukur sebuah negara itu dapat dikatakan negara maju apa tidak. Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia adalah dengan melibatkan teknologi di dalam dunia pendidikan. Teknologi banyak mempunyai peran dalam mencerdaskan anak bangsa. Yang pertama, meningkatkan minat belajar. Apabila seorang siswa melihat ada sebuah video pembelajaran yang menarik, maka siswa itu akan melihat dan menonton video tersebut. Yang kedua, dapat menjangkau informasi lebih luas lagi. Dengan adanya teknologi, kita sebagai siswa dan guru dapat menjangkau informasi lebih luas lagi dari hal yang terkecil maupun yang terbesar, dari yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Banyak macam teknologi dan aplikasi-aplikasi yang dapat membuat bahan pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Yang keempat, memudahkan akses dalam belajar. Dengan teknologi, kita dapat mengakses pembelajaran-pembelajaran yang ada di luar kota maupun di luar negeri. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan belajar siswa. Ketika siswa melihat sesuatu yang menarik, dia akan mencoba hal itu dan akan mengembangkan hal itu menjadi sebuah hal yang lebih menarik lagi. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu peran guru dalam mencerdaskan anak bangsa melalui teknologi di masa pandemi. Guru harus lebih inovatif dan kreatif dalam membuat bahan pembelajaran. Memberikan tugas yang dapat meningkatkan kemampuan siswa di bidang teknologi, dapat meningkatkan minat belajar siswanya dengan cara pembelajaran inovatif, dan guru harus tahu apa saja kendala yang dialami oleh siswanya di dalam pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru tersebut pada masa pandemi ini. Guru tidak boleh mendidik siswanya dengan kekerasan, karena guru adalah contoh juga bagi siswanya. Jika gurunya melakukan kekerasan di sekolah, maka siswanya nanti akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Maka dari itu, guru seharusnya mendidik siswanya dengan penuh kasih sayang. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu kendala pembelajaran daring selama pandemi. Yang pertama, mapel yang tabrakan. Beberapa guru ada yang masuk tidak sesuai dengan jam pelajaran yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Akhirnya, ada mapel tabrakan dan tugasnya pun harus dikumpul sesuai deadline yang diberikan. Yang kedua, absen rebutan. Beberapa guru ada yang mengambil absen di grup WhatsApp mata pelajarannya dan itu mengakibatkan terjadinya absen rebutan. Sedikit saran, akan lebih baik jika absen diambil menggunakan Google Classroom agar tidak terjadi tabrakan absen. Yang ketiga, ilmu yang didapat kurang. Ada guru yang hanya memberikan tugas tanpa memberikan video pembelajaran terlebih dahulu, sehingga ilmu yang didapat oleh siswa itu minim. Yang keempat, sukar mengerti pembelajaran. Cara belajar tiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa paham dengan tugas saja, video pembelajaran saja, atau diterangkan oleh gurunya. Ada beberapa mapel yang mungkin seharusnya mapel tersebut diterangkan oleh gurunya, tetapi guru tersebut hanya memberikan tugas saja. Akhirnya, siswa tersebut sulit mengerti pembelajaran tersebut. Yang kelima, kurangnya komunikasi dengan guru. Di dalam pembelajaran daring, jarang terjadi kegiatan tanya jawab antara siswa dan guru tersebut. Dan mungkin itu terjadi pada guru yang menggunakan WhatsApp sebagai platform untuk belajar. Akhirnya, siswa dan guru tersebut kurang komunikasi. Yang keenam, ulangan harian kadang-kadang tidak sesuai dengan jam pelajarannya. Beberapa guru melakukan ulangan harian tidak sesuai dengan jam pelajaran. Kadang-kadang ada siswa yang les dan mereka tidak jadi pergi les di hari itu karena ada ulangan harian. Materi keempat yang akan kita bahas yaitu bermanfaatkah teknologi di saat pandemi sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan manusia seutuhnya. Teknologi sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan pada saat sekarang ini. Kurangnya informasi dan kebutuhan bahan pembelajaran akan terjadi ketika tidak adanya teknologi di negara kita. Teknologi dapat membantu kita dalam mengakses video-video pembelajaran sesuai mata pelajaran yang kita inginkan. Beberapa guru ada yang dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dengan cara memberikan tugas yang dapat mengembangkan kemampuan siswanya dalam memanfaatkan teknologi. Yang kelima yaitu maraknya cyberbullying sebagai efek negatif dari perkembangan teknologi. Teknologi memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan. Salah satu dampak negatif dari teknologi adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perlakuan untuk menakut-nakuti, mempermalukan, melukai, atau menyebabkan kerugian bagi pihak yang masih lemah dengan pengetahuan akan teknologi informasi. Beberapa sarana yang digunakan untuk melakukan serangan direct attacks dan posted and public attacks antara lain dengan instant messaging or email or text messaging harassment, pencurian password, blog, situs web, mengirimkan gambar-gambar melalui email dan ponsel, internet polling, interaktif gaming, mengirimkan kode-kode jahat, mengirimkan materi pornografi atau junk email. Materi yang keenam yaitu penyalahgunaan teknologi bagi para pelajar.
Pada zaman sekarang ini, banyak remaja yang menyalahgunakan teknologi. Tak jarang banyak anak muda yang sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi, ajang perjudian online, penipuan khususnya di bidang transaksi jual beli online, dan juga menimbulkan banyaknya kejahatan yang terjadi, seperti penculikan, pemerkosaan, dan lain-lain. Jika kita tetap menggunakan teknologi dari sisi negatifnya, maka akan banyak menimbulkan masalah bagi kehidupan dan kepribadian para remaja. Banyak teknologi yang masuk ke dalam negara Indonesia namun kurang diperhatikan, dalam tanda kutip kurang difilter. Seharusnya pemerintah harus bisa memfilter teknologi mana yang bisa bermanfaat bagi pembentukan pola pikir dan kepribadian para penerus bangsa, agar dapat mengembangkan dan bermanfaat bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Bukan malah semuanya diterima begitu saja tanpa ada proses penyaringan atau filter. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu undang-undang yang berkaitan dengan teknologi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Materi yang diatur antara lain pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dan penyelenggaraan sistem elektronik, serta perbuatan yang dilarang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu teknologi memiliki dampak positif dan negatif di berbagai bidang kehidupan, terutama bidang pendidikan. Teknologi sangat membantu para guru dan juga siswa dalam pembelajaran, tetapi kita harus tetap menyaring yang mana yang benar dan yang salah. Jangan sampai kita menggunakan teknologi buat hal-hal yang jahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Terima kasihku.